Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang menggarap analisis rute kosan terdekat ke Polban berdasarkan jarak. Tim ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Johan Muhammad Afisena dengan NIM 241524013, dan juga rekan saya yang bernama Wahyu Lestari memiliki NIM 24152415029. Oke, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis mengapa kita melakukan jarak yang terdekat dari kosan ke Polban. Terkadang kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu, terutama mahasiswa baru, sering merasa kesulitan dalam menemukan kos-kosan yang sekiranya tuh jaraknya tuh dekat dengan Polban. Apabila kita mencari secara offline, terkadang ada kendala lain seperti terlalu kelelahan karena bolak-balik, kepanasan, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih solusinya? Apa yang sebaiknya diperlukan untuk memudahkan pencarian kosan dengan rute terdekat ke Polban ini? Maka dari itu, solusi yang menjadi analisis kita pada tugas besar graf ini adalah kita tuh mencoba untuk mengimplementasikan algoritma di Dijkstra dengan pencarian rute kosan terdekat ke Polban, atau yang kita namakan mock-up cost. Dengan solusi tersebut, diharapkan mahasiswa ataupun mahasiswi, terutama maba yang sedang mencari kosan baru yang mereka tuh berasal dari daerah luar yang belum mengetahui daerah-daerah sekitar Polban itu bagaimana, mereka tidak akan kesulitan lagi dalam menentukan kosan yang mereka inginkan. Dan selanjutnya untuk di sini kita memiliki diagram fishbone, yaitu hasil analisis tentang studi kasus kali ini. Masalah apa saja yang menyebabkan kesulitan menentukan rute kosan terdekat ke Polban berdasarkan jarak. Nah, dapat dilihat dalam diagram ini ada beberapa faktor, yaitu pertama ada manusia, lalu ada metode, lalu ada mesin atau alat, dan juga ada lingkungan, ada data, ataupun ada manajemen kebijakan. Di faktor manusia sendiri, contohnya mahasiswa baru sendiri, karena notabene orang-orang yang kos itu biasanya orang-orang yang memang dari daerah luar, mereka kurang pengetahuan tentang wilayah sekitar Polban. Selanjutnya juga manusia dapat menilai subjektif untuk dekat atau jauhnya jarak dari Polban ke kosan yang mereka tujui. Selanjutnya juga ada ketergantungan pada rekomendasi lisan. Nah, ini juga menyebabkan subjektifnya jarak dari kosan ke Polban tersebut. Lalu juga minim literasi dalam penggunaan aplikasi, atau misalkan minim literasi dalam dunia digital. Contoh, untuk Polban sendiri memang sudah ada Instagram atau sosial media yang menyediakan info-info atau data-data sekilas tentang kosan yang sudah berada di dekat Polban. Namun karena memang minimnya literasi digital, ini akan menjadi masalah. Untuk selanjutnya, ada juga faktor metode, yaitu tidak ada standar baku dalam mengukur jarak kosan dari kosan menuju ke Polban. Selanjutnya juga menggunakan metode manual, atau misalkan mahasiswa menggunakan Google Maps untuk melihat jarak dari kosan ke Polban seperti apa. Namun kembali lagi, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan yang saling berkaitan dengan minimnya literasi penggunaan aplikasi pemetaan ataupun aplikasi seperti sosial media akun Polban tadi untuk melihat kos-kos yang tersedia di sekitar daerah Polban. Selanjutnya, ada mesin atau alat. Nah, keterbatasan atau akses perangkat digital ini juga berpengaruh. Selanjutnya juga tidak ada sistem digital khusus rute kosan menuju Polban. Walaupun sudah ada website yang khusus mencari kosan seperti Mamikos, itu tidak memiliki rute khusus untuk kosan menuju Polban. Selanjutnya juga ada lingkungan. Nah, karena Polban ini berada di topografi gunung atau secara geologinya Polban ini berada di dataran tinggi, topografi berbukit dan jalan berliku-liku tentu saja mempengaruhi jarak dekatnya. Selanjutnya juga ada data info jarak, hanya estimasi kasar untuk kebanyakan hal.
Selanjutnya juga ada duplikasi nama kosan dengan lokasi yang berbeda. Selanjutnya juga tidak ada dataset yang terpusat kosan kepoban. Oleh karena itu, kita membuat data baru untuk setiap kosan yang tersedia di sekitar Poban. Dan selanjutnya, manajemen kebijakan. Tidak ada panduan resmi dari Poban. Pengelola kosan kadang tidak transparan soal jarak. Minim kolaborasi antara kampus, pemilik kosan, dan penyedia layanan peta. Nah, tentu saja faktor-faktor yang tadi saya sebutkan tersebut akan memicu sebuah efek atau masalah, yaitu kesulitan menentukan rute kosan terdekat ke Poban berdasarkan jarak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang saya gunakan atau yang saya buat untuk melakukan visualisasi graf. Yang pertama ada depth Poban path. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari jalan terpendek. Saya mengambil ini dari modul 4 dalam pembelajaran matematika diskrit lanjut. Selanjutnya juga ada show highlight path. Di sini saya memodifikasi hasil program saya dari modul keempat agar bisa digunakan dengan Nest.GUI, yaitu front-end framework dari Python sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi load graph database atau GraphDB. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk saya melakukan atau memuat file database kita dari file JSON. Ini akan dimuat, lalu file JSON tersebut yang memuat sebuah graf itu akan disimpan di suatu variabel. Dan selanjutnya ada get kosan node. Ini adalah fungsi untuk melakukan returning node dari list graph agar dapat diolah. Selanjutnya ada depth calculate all path to Poban. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah atribut dari seluruh node yang berada di graf. Nah, calculate all path to Poban ini meliputi atribut-atribut yaitu path, distance, formatted distance, yaitu jarak yang sudah diubah menjadi satuan meter. Lalu ada price atau harga, ada formatted price untuk harga yang sudah diformat menjadi Indonesian rupiah. Selanjutnya juga ada gender untuk penentuan apakah kosan ini dapat dihuni oleh penghuni perempuan, laki-laki, atau campur. Nah, selanjutnya untuk desain awal di Figma akan dijelaskan oleh teman saya yang membuat UI frontend-nya, yaitu Wahyu. Silakan. Desain awal di Figma itu saya mengambil inspirasi dari logo Polban sendiri gitu ya, dari warna biru dan juga warna oranye gitu. Jadi biar kalau ini tuh bisa mempresentasikan bahwa ini tuh emang dikhususkan untuk pencarian rute terdekat ke daerah Polban gitu. Makanya saya menentukannya itu memakai color palette logo dari Polban sendiri. Yaitu di sini bisa dilihat ada oranye dan ada warna biru. Tapi kemungkinan dari desain awal ini yang ada di Figma itu bisa berbeda dengan apa yang sudah kita buat berdua di UI-nya. Untuk desain UI-nya sendiri cukup sederhana. Jadi saya hanya menambahkan bukan menambahkan tapi lebih tepatnya mendesain awalnya tuh ada pencarian, lalu ada scrolling dari list kosan yang ada di daerah Poban dan sekitarnya, lalu di sini ada peta. Sebenarnya dari UI itu sendiri saya mengambil inspirasi dari Google Maps dan juga Mamikos, jadi mungkin desainnya masih agak mirip gitu. Untuk selanjutnya ada demo dari aplikasinya itu sendiri. Dari yang sudah saya jelaskan di sini, kemungkinan demonya tidak akan terlalu mirip dengan desain awal karena pasti akan ada perubahan lain di dalam aplikasi yang kita buat gitu. Demonya akan dijelaskan oleh Johan. Oke, untuk demonstrasi akan saya lakukan. Di sini adalah tampilan aplikasi yang telah kami buat menggunakan framework Nest.GUI untuk UI-nya. Serta juga kami di sini menggunakan beberapa library untuk backend, yaitu NetworkX tentunya, adapun Matplotlib, Pandas, dan SciPy. Nah, di sini kita membuat search bar seperti yang di mockup Figma, walaupun untuk tampilan keseluruhannya tentunya berbeda dengan ada yang di Figma karena kita mengembangkan aplikasi tersebut. Di sini juga ada beberapa drop down menu yang digunakan untuk filtering agar pengguna dapat mencari pesan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
Selanjutnya di sebelah kanan kita ada peta, yaitu dari yang dibuat dari Matplotlib serta Network X. Di sini kita memiliki mapnya sendiri yang terdiri dari beberapa node yang berwarna oranye dan juga ada path yang di highlight yaitu berwarna oranye serta path biasa yang berwarna biru, dan juga ada label untuk wave. Nah, label untuk wave itu sendiri digunakan di sini untuk merepresentasikan jarak dari node menuju polban atau menuju node lainnya. Untuk UI navigasi sendiri, di sini saya yang membuatnya. Sementara itu, untuk UI bagian kosan tersendiri, untuk UI list kosan itu dibuat oleh Wahyu. Di sini saya membuat beberapa daerah kos, yaitu beberapa graf, yaitu yang pertama kita sedang berada di Sarijadi dan akan saya demonstrasikan untuk perpindahan graf menjadi Ciwaruga. Di sini saya ubah menjadi Ciwaruga dan dapat dilihat visualisasi graf berubah sesuai dengan pemetaan yang saya lakukan terhadap daerah Ciwaruga. Selanjutnya juga ada daerah Geger Kalong. Nah, dapat terlihat seperti ini daerahnya. Nah, dikarenakan juga kami menggunakan Matplotlib di dalam NiceGUI, ada beberapa batasan seperti navigasi yang perlu digunakan secara manual, berbeda dengan UI navigasi Matplotlib pada biasanya. Di sini kita menggunakan beberapa UI button dari NiceGUI. Contohnya, jika saya ingin meng-zoom in, saya perlu mengklik zoom in tersebut, serta jika saya ingin zoom out saya klik juga. Ini ada beberapa tombol navigasi seperti panning untuk ke kiri, kanan, ke bawah ataupun ke atas. Adapun tombol reset untuk navigasi tersebut. Untuk UI sebagian kiri ini atau UI list kosan, saya akan mencoba untuk mendemonstrasi fitur pencarian. Semisal kita ingin mencari kosan di Homi 1. Kita akan lakukan dengan cara mengetik nama kosan, lalu kita pencet tombol go. Maka kosan tersebut akan tertampilkan sebagai hasil atau result dari pencarian tersebut. Adapun tombol clear untuk menghapus hasil pencarian yang telah kita gunakan. Dan selanjutnya ada filter gender. Nah, filter gender ini tentunya digunakan untuk mencari kriteria gender yang sesuai. Contohnya, jika kita ingin mencari kosan putra, klik saja, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya juga untuk itu kita coba pindah ke graf yang lainnya. Contoh Sarijadi, saya akan melakukan filtering dengan sebuah studi kasus, yaitu misalkan saya seorang mahasiswa baru yang bergender putri ingin mencari kosan yang terdekat ke polban. Di sini saya hanya perlu menginput, yaitu yang pertama ada putri dengan harga, saya pilih semua harga jika saya orang kaya. Lalu selanjutnya filter jarak di bawah 500 meter. Setelah kita filtering, ternyata ada beberapa opsi. Sebagai mahasiswa baru tentunya saya mencari yang paling terdekat, yaitu contohnya sebagai di sini kosan DY Kultur Maranatha. Nah, kita pilih lihat rute. Maka rute tersebut akan terhighlight. Seperti dapat dilihat di sini, akan saya zoom in agar grafnya lebih jelas. Untuk keterbatasan navigasi tersendiri di sini, dikarenakan kita menggunakan navigasi yang bukan built-in dari Network X, tentunya navigasi ini akan menjadi snappy atau lag. Nah, dapat dilihat di sini jarak dari kosan DY Kultur Maranatha menuju Polban tentu sudah sesuai, yaitu weight-nya 350. Ataupun jika saya ingin mencari kosan yang lain, seperti contohnya jika budget saya memiliki 1 juta, saya hanya perlu menggunakan di bawah 1 juta atau 1 juta hingga 1.500.000. Sebagai contoh, saya akan memilih opsi ini, maka harga pun akan terfilter. Jika saya cari
saya akan memilih kosan yang tentunya di bawah 500 meter. Nah, di sini kosan yang paling terdekat untuk Putri yang berharga 1 juta adalah dengan jarak 420 meter, yaitu kosan Grihya Sahitya Sarjadi. Akan saya coba untuk mengklik tombol lihat rute. Mari kita lihat rutenya. Oh, ternyata rutenya berseberangan dengan kosan di Kultur Manata. Weight-nya sudah sesuai 420 seperti yang ada di list. Demikian untuk demonstrasi UI dari aplikasi yang sudah kita kembangkan. Untuk bagian selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke rekan saya, yaitu Wahyu Dwi Lestari. Dipersilahkan. Oke, jadi untuk demo sendiri sudah dijelaskan serinci mungkin oleh Johan. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan demo, tentunya ada hal yang perlu diperhatikan pula dari demo aplikasi yang sudah kita buat sendiri, yaitu kekurangan dan juga saran yang mungkin diperlukan untuk aplikasi kita. Dari aplikasi itu sendiri, mungkin Johan sudah meng-highlight bahwa karena kita menggunakan NextGUI, navigasi dari Matplotlib itu sendiri mungkin agak terlihat sulit karena mungkin dari NextGUI-nya itu belum ada gitu ya, Jo, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Belum native, ataupun lebih tepatnya mungkin dikarenakan kita menggunakan navigasi yang manual untuk perhitungan matematik agar kita dapat menggeserkan view dari Matplotlib dengan menambahkan atau mengurangi koordinat X dan Y, maka UI tersebut akan snappy. Ya, jadi secara jelasnya mungkin seperti itu. Jadi mungkin navigasinya itu masih agak kurang, tapi karena kita memang ingin mengimplementasikan grafnya dari kosan ke Poban, menurut dari kita berdua segini pun sudah cukup gitu, walaupun memang navigasinya tuh masih terlihat kurang untuk dilihat ataupun dicoba gitu. Untuk pertama di sini ada mungkin salah satu kekurangan dari aplikasi yang dimiliki oleh kita, yaitu akurasi dan kelengkapan data masih kurang. Untuk data ini, kita itu memparsing dari data Mamikos ya, Jo, benar kan? Ya, betul. Nah, karena kita memparsing dari Mamikos, kemungkinan data-data itu masih belum lengkap. Sebenarnya dari awal sudah ada terpikirkan bahwa bagaimana kita buat aplikasi ini jadi bisa orang-orang yang punya kos-kosan itu bisa menginput data mereka di kosnya. Tapi karena kita kekurangan waktu, jadinya kita tidak bisa mengembangkan ide tersebut gitu. Jadi akhirnya kita mempassing dari data Mamikos, karena di situ kan salah satu inspirasi kita membuat aplikasi ini karena memang dari Mamikos itu sendiri gitu. Maka dari itu, kelengkapan datanya kemungkinan masih bisa kurang. Karena seperti yang sudah dilihat di map, saya sendiri mengetahui bahwa memang kos-kosan di daerah Polban itu banyak sekali gitu. Bahkan bisa saja yang di map itu belum terorganisir gitu. Belum terlihat di map, tapi ternyata di real time itu ada. Maka dari itu mungkin kelengkapan datanya masih kurang. Untuk keakuratan data atau akurasi itu bisa saja jarak yang ada ditampilkan tadi di graf dengan apa yang ada di real time itu bisa saja berbeda. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk yang kedua, ada pengembangan website atau aplikasi ini masih sederhana. Jika dilihat tadi dari demo, kita bisa mengetahui nih bahwa aplikasi yang kita buat ini sepertinya masih ada kekurangan seperti yang kayak navigasi ataupun ya masih agak sedikit nge-lag gitu ya, Jo ya. Ya, dan juga mungkin untuk pemetaan graf dari network sendiri, dikarenakan saya menggunakan layout yang dibuat dari fungsi built-in dari network sendiri, untuk graf jadi sendiri itu mungkin dapat dilihat sebelumnya agak pusing untuk dilihat karena memang edge dan node-nya berselingsingan. Ya, pada intinya
aplikasi yang kita kembangkan ini masih sederhana gitu, karena sebenarnya dari awal ide kita berdua itu kita ingin membuat desain yang interaktif gitu, seperti yang ada di Gmaps ataupun yang ada di Mamikos. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu dan mungkin keterbatasan ilmu juga dari kita berdua, jadinya kita masih belum bisa mengembangkan aplikasi atau website dari si aplikasi kita sendiri gitu. Karena pada awalnya kita tuh pingin bikin note dari kos-kosan itu bisa memunculkan informasi ketika kita memencet si tombol note-nya. Ya kan Jo, kita awalnya pengen bikin kayak gitu. Tapi karena kita masih kurang tahu bagaimana cara membuat hal itu, jadinya kita batalkan rencana tersebut dan diganti dengan menggunakan list gitu. Nah, terus yang ketiga, ada integrasi estimasi waktu tempuh berdasarkan mode transportasi. Jika kita sadar, di Gmaps atau Google Maps itu ada beberapa mode yang bisa kita lihat. Misal, ada mode transportasi seperti motor atau mobil, bahkan ada mode jalan kaki, dan itu tuh beda-beda jalurnya. Nah, sedangkan di aplikasi kita belum bisa mengaplikasikan itu. Mode transportasi masih belum ada, karena dari mode transportasi itu sendiri, estimasi waktu pun bisa berbeda. Karena kalau bisa dibandingkan yang jalan kaki sama yang memakai kendaraan, itu pasti berbeda dong jarak tempuhnya. Nah, maka yang kita sadari setelah membuat aplikasi ini, kita tidak menambahkan di Dijkstra berdasarkan waktu tempuh, tapi kita membuat di Dijkstra berdasarkan jarak. Karena memang fokus kita ingin ke jarak tertentu agar kita tuh mengetahui bahwa rute terdekat dari kawasan Kepulauan tuh segini gitu. Kurang lebih untuk kekurangan dan saran seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton presentasi kami. Mohon maaf bila kami masih ada kekurangan ataupun kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.